Bising loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Yuinda. Di konten Yuin kali ini, Yuin ada narasumber yang super wow. Namanya Grumpiang. Karena Pak Grumpiang itu dari kepanjangan apa ya? Gruner Ampiang ya? Gruner Ampiang. Grumpiang gitu. Jadi bapaknya ini Pak D apa bapak ya? Ya boleh Pak D, boleh Bapak. Oh boleh Pak D, boleh Pak saja lah. Oh iya bapak. Jadi Pak Grumpiang ini mau kita ajak sharing-sharing. Oke, kita langsung ke video. Oke, sahabat Yuin, langsung saja nih ya, kita langsung ajak sharing-sharing bapaknya ini gitu. Oke, Bapak Gruner, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oh, sehat luar biasa, Allah. Di sini Yuin tuh mau ngajak sharing-sharing nih mengenai tentang sosok bapak gitu, sosok bapak agar dekat dengan anaknya gitu. Kalau Bapak Gruner sendiri dekat nggak dengan putra putrinya? Ya lumayan lah. Lumayan. Oh iya, berapa putra ya? Saat ini saya baru satu. Oh, baru satu Baru ya. satu. Oke, baru satu. Rencana berapa nih? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Oke, kita aminkan semoga Amin. disegerakan dan menjadi banyak ya. Amin. Oke. Kemudian putra atau putri ya? Saya laki. Oh, Putra. laki-laki. Umur berapa Sekarang itu dia menurut saya sih dia 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. tapi aslinya? Aslinya dia lahir 2016. Oh, gitu. Ya, bener kan ya? 2002, 4 tahun, 4 tahun. 4 Iyalah, tahun. masa lupa dengan anaknya sendiri. Enggak, ya Oh 4 tahun. gitu. Kalau istrinya sendiri ada berapa? Istri itu ini nggak bisa bilang baru ya. Ya istri saya satu gitu. Oh, satu. Nah, satu. Iya, satu untuk selamanya. Insya Allah, amin. Oke, kemudian di sini kedekatan apa aja yang Bapak jalin dengan putranya ya? Ini sebenarnya sih saya bisa dekat dengan anak itu baru beberapa tahun ini. Oh gitu. Karena sebelumnya saya kerja di luar kota dan lain sebagainya. Paling saya cuman calling ke ibunya. Si anak ini dia main sendiri sih. Oh, Dia gitu. kadang di telepon gitu cuman lihat video call selesai. Nah, terus kemudian yang setahun kemarin saya mencoba tidak resign dari pekerjaan. Oke. Kemudian saya observasi si anak ini dari pagi bangun tidur, kemudian dia ngapain, terus kemudian sampai dia mau tidur lagi dia ngapain. Nah di situ dulunya si anak ini ini ukuran saya sih. Dulu ketika saya belum dekat dengan dia, ketika dia saya panggil atau mungkin saya bilangin gitu dia cuek. Oh gitu. Cuek sepertinya. Terus kemudian baru setahun ini dia tak panggil atau mungkin tak ajakin ngobrol gitu, dia baru mungkin dia baru tahu, oh ini toh bapakku. Oh, mungkin gitu. seperti itu mungkin. Berarti selama dulu LDRan sama LDR, anak nih ya, iya, itu anak belum terlalu dekat, bahkan nggak dekat ya dengan bapaknya ya. Oh gitu. Paling kan cuman Sabtu Minggu itu pun paling jalan-jalan kemana. Ya, saya yang setir, dia sama ibunya, dia melihat keluar seperti itu kan, jadi ngobrolnya juga jarang kan. Oh, karena gitu. kan ada nih dilarang bicara dengan sopir itu kan, makanya banyak diemnya, dia menikmati dunianya sendiri. Aku juga melihat ke jalan seperti itu, jadi nggak efektif itu gitu. Sampai pada akhirnya Bapak memutuskan untuk resign demi anak ya. Betul, Oh seperti gitu. itu. Oke sahabat Yuin, kita acungi jempol nih Bapak ini demi anak. Terima kasih. Gitu. Kemudian setelah resign nih ya, sudah berhasil belum melakukan kedekatan dengan anak ini sendiri? Sampai saat ini kalau saya bilang sih belum. Oh, belum. Meskipun dalam kurun waktu setahun ini saya banyak interaksi sama dia, tapi gini,
menurut saya itu golden age masa-masa kemasan anak itu kan dari umur 0 sampai dengan 5 tahun katanya kan. Nah, ini di umur 0 ini saya kehilangan momen. Gitu. Nah, kemudian sampai dengan umur dia 3 tahun, di usia dia ke-4, saya baru masuk ke dia. Maksudnya untuk yang adaptasinya juga kurang, gitu kan. Menurut saya sih salahnya ya di awalnya saya sendiri fokus dengan kerjaan, terus kemudian si ibunya juga nggak pengen ganggu. Nah, si anaknya sendiri ya udah dia kayak kehilangan bapakku yang seperti apa sih, kayak gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali sih pendapat para ilmuwan ya, yang golden age itu mulai dari 0 sampai 5 tahun ada yang 0 sampai 8 tahun ada, seperti itu. Jadi kita sendiri sebagai orang tua tidak ada kata terlambat gitu ya, untuk melakukan kedekatan emosional kita, terutama kedekatan batin ya. Seperti itu. Oke, setelah itu apalagi ya yang perlu ditanyakan ya? Kalau untuk setelah resign nih, Bapak bekerja di rumah? Hampir 24 jam. Saya berapa jam ya? Hampir 16 jamnya di rumah. Gitu. Di rumah ya, di rumah. Bapak jadi membuka usaha gitu ya? Betul. Gitu. Salah satunya ini ya? Iya, betul. Oke, ini Groom Tiang gitu. Salah satunya usaha yang Bapak ambil untuk salah satunya niat biar dekat dengan anak. Betul. Dan bertambah anak. Insya Allah, amin. Oke, seperti itu. Jadi banyak sekali pelajaran yang diambil dari Pak Gruner ini, yang mana dia pernah melewatkan momen sebagai seorang ayah, kemudian sampai memutuskan untuk resign dan mengambil perannya sebagai ayah yang sebenarnya gitu. Oke, selama LDR sendiri tuh Pak, sering nggak ketika telepon gitu kedekatan bisa dijalin tidak? Menurut saya karena anak saya ini juga beda dengan anak-anak yang lain. Oh gitu. Itu menurut saya kurang sih. Kalau telepon gitu ya kurang. Video call mungkin ya, sekarang kan dengan teknologi video call oke, dia bisa lihat wajah ayahnya, terus kemudian bisa ngobrol. Cuman kalau menurut saya kalau itu tidak touch atau tidak menyentuh langsung, itu juga kurang juga. Gitu. Jadi dia cuma lihat ekspresi ayahnya kan. Misalnya kita bilang A B C, itu dia kan hanya lihat ekspresi wajah, tidak lihat gerakan atau apa gitu kan. Bahkan sentuhan kasih sayang seperti itu ya. Betul, ya. Oke, jadi memang itu penting banget apalagi untuk anak yang spesial gitu. Betul. Terima kasih Bapak Gruner atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak di rumah, bisa mengambil hikmah, kemudian pelajaran yang ada di Bapak Gruner. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sama-sama. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.